Halo Direkta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Winnie Susatri. Kali ini akan membahas tentang non-deductible expense di perpanjangan 2 pertemuan 13. Jadi di kali ini kita akan mengidentifikasi mana aja yang termasuk non-deductible expense, lalu dampaknya seperti apa. Dampaknya non-deductible expense itu akan menyebabkan adanya koreksi fiskal positif, karena non-deductible expense itu kan menyebabkan biaya yang dibebankan secara fiskal itu jadi lebih kecil. Karena biayanya lebih kecil, PKP-nya jadi lebih besar, maka koreksi fiskalnya adalah positif. Jadi dari awal kita itu harus bisa membedakan mana yang koreksi fiskal positif, mana yang koreksi fiskal negatif, kayak gitu. Nah, untuk non-deductible expense ini semuanya bakal dikoreksi fiskal positif. Nah, dalam pengertiannya, non-deductible expense itu intinya kita bakal mengidentifikasi biaya 3M mana yang tidak bisa dibiayakan secara fiskal. Untuk itu nanti menyebabkan koreksi fiskal positif. Gitu. Yang tidak bisa dibiayakan secara fiskal. Kalau ingin lebih tahu lebih dalam, nanti bisa baca rinciannya di pasal 9 UU PPH. Nah, kalau di SPT nanti kita ketemu penyesuaian fiskal positif itu di sini. Oke, ini cuma review aja ya. Jadi, kan penghasilan bruto yang bisa diperhitungkan di akhir tahun itu kan cuma penghasilan yang merupakan objek pajak. Untuk penghasilan non-objek dan penghasilan yang final itu kan nantinya harus dikeluarkan. Penghasilan ini menyebabkan adanya koreksi apa? Koreksi fiskal negatif karena penghasilannya bakal lebih kecil. Nah, begitupun dengan biayanya juga yang bisa dibiayakan itu biaya yang 3M yang bisa mensupport penghasilan objek pajak yang non-final yang nantinya diperhitungkan di akhir tahun tersebut. Nanti biaya yang dikeluarkan untuk biaya 3M-nya yang untuk mensupport penghasilan final sama BOP itu nggak bisa dibiayakan. Jadi karena biaya itu sifatnya itu mengurangi penghasilan, kalau dia itu semakin nggak bisa digunakan, maka kan semakin besar penghasilannya. Maka koreksi fiskalnya terhadap biaya tersebut koreksi fiskal positif. Gitu. Nah, kita identifikasi mana aja yang merupakan penghasilan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang tidak bisa dibiayakan. Tahu kan deductible expense tersebut. Yang pertama itu ada laba, pembagian laba dalam bentuk apapun, termasuk dividen. Jadi misalnya ada perusahaan, kan karena WP badan itu kalau dapat dividen itu kan merupakan BOP. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dividen tersebut pun itu juga nggak bisa dibiayakan, gitu. Terus habis itu biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Kemudian ada pembentukan atau pembubukan dana cadangan. Nah, kalau ini kan dari awal kita udah tahu ya kalau default-nya sebenarnya pembubukan dana cadangan itu merupakan non-deductible. Kecuali kalau misalnya ternyata dana cadangan tersebut, misalnya kayak piutang itu benar-benar nggak tertagih dan udah terbukti, itu baru bisa dibayarkan. Tapi untuk pemupukannya itu atau pencadangannya itu non-deductible. Nah, terus ternyata di dalam pemupukannya dana cadangan tersebut juga ada pengecualian lagi, yaitu kalau misalnya dia pemupukan dana cadangannya itu dilakukan oleh lembaga tertentu yang udah diatur dalam PMK. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak bank. Kalau misalnya dia itu ngecadangin piutangnya, itu bisa dibiayakan. Meskipun dia belum terbukti tidak tertagih gitu. Karena kenapa? Karena kayak bank ini memiliki resiko yang ketidak tertagihannya itu tinggi, makanya dia diatur dalam PMK bisa dibiayakan kayak gitu. Nanti ada contoh-contoh lain
pemenuhan dana cadangan apa yang dilakukan lembaga apa yang bisa dibiayakan gitu atau dikecualikan dalam non-deductible expense di bawah, nanti kita bisa lihat. Terus yang D, premi asuransi kesehatan, asuransi premi, pokoknya intinya ada premi asuransi yang dibayar oleh si WPOP, itu nggak bisa dibiayakan secara fiskal. Kecuali kalau misalnya preminya itu dibayar oleh pemberi kerja. Jadi kalau kita belajar dulu di perhitungan WPOP, ya kan, WPOP, atas premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerjanya itu kan menambah penghasilan si WPOP tersebut. Nah, bagi si pemberi kerja itu kan pengeluaran. Atas pengeluaran premi tersebut itu bisa dibiayakan gitu. Jadi, kalau tadi premi asuransinya itu dibayar oleh WPOP sendiri itu non deductible, tapi kalau dibayar oleh pemberi kerja dia deductible kayak gitu. Terus yang F, jumlah yang melebihi kewajaran sehubungan pekerjaan yang dibayarkan kepada pemegang saham. Jadi dia intinya ada hubungan istimewa gitu kan. Nanti atas biaya yang dikeluarkan, misalnya kita itu pemegang saham, perusahaan pemegang saham PT A. Terus PT A itu ngejual jasa kepada kita sejumlah harganya adalah 10 juta. Padahal kalau secara harga wajarnya itu cuma 9 juta. Maka atas 1 jutanya itu deductible. Intinya non-deductible 1 jutanya, maaf. Jadi intinya yang bisa dibiayakan itu yang harga wajarnya, yang 9 juta tadi gitu. Terus selanjutnya pasal 9 ayat 1 yang poin G itu ada harta hibahan, bantuan sumbangan dan warisan. Ya kan? Ini kan merupakan BOP. Ingat, dulu kita mengidentifikasi objek pajak, ini merupakan bukan objek pajak, makanya dia tidak bisa dikurangkan gitu. Kecuali kalau misalnya sumbangan itu atau kayak zakat itu diberikan kepada lembaga yang udah disahkan oleh pemerintah. Jadi emang udah diperbolehkan oleh negara, berarti atas sumbangan tersebut atau zakat tersebut itu bisa dibiayakan. Tapi kalau warisan tadi ya, karena dia nggak ada pengecualian tertentu, intinya karena dia BOP ya berarti dia nggak bisa dibiayakan gitu. Terus atas PPH, pajak penghasilan, berarti kalau WP badan itu PPH 23 itu nggak bisa ya, nggak bisa dibiayakan. Terus habis itu biaya yang dibebankan atau ya ini pokoknya kalau misalnya untuk kepentingan pribadi WP beserta tanggungannya itu nggak bisa dibiayakan. Terus habis itu kalau dia gaji yang dibayarkan untuk persekutuan atau firma atau CV yang modalnya itu nggak terbagi atas saham. Berarti kalau misalnya dia itu bentuknya PT, itu baru bisa dibiayakan. Karena kan kalau PT itu kan modalnya terbagi atas saham, bukan. Nah, kenapa nggak bisa dibiayakan kalau misalnya kepada persekutuan, firma, dan lain sebagainya itu karena mereka dianggap satu kesatuan. Terus habis itu kalau ada sanksi administrasi, ya ini kalau misalnya ada keterlambatan bayar PBB misalnya, bayar PBB. Nah, atas sanksinya itu nggak bisa dibiayakan. Kan atas PBB-nya itu kan bisa dibiayakan kan, karena dia bukan PPH, bisa dibiayakan. Tapi atas sanksi keterlambatannya, entah dia berupa denda ataupun bunga, nah itu nggak bisa dibiayakan. Oke, rinciannya nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.